Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam minggu ke-8 setelah Trinitatis ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi nats firman Tuhan di dalam ibadah kita minggu ini terangkat dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-44. Demikian firman-Nya. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi tema dari nats firman Tuhan ataupun khotbah kita saat ini berkata, Allah memelihara umatnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pandemi COVID-19 membuat banyak orang kehilangan rasa aman, kekhawatiran, kegelisahan, bahkan ketakutan cukup banyak dirasakan. Khawatir akan hari esok, gelisah karena tidak tahu kapan pandemik ini berakhir. Dan juga ketakutan ketika mendengar berita bahwa maraknya kejahatan terjadi di sana sini. Bisa jadi ada hubungan yang erat antara sulitnya situasi saat ini dengan keberadaan orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rupiah. Alhasil, bukan hanya COVID-19 yang ditakutkan saat ini saudara-saudara, tetapi juga kejahatan yang bisa saja menjadikan kita korbannya. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan rasa aman itu dan ketenangan ketika ada situasi dalam hidup ini yang merampas rasa aman dan membuat kita khawatir? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang kita sembah sanggup memelihara kita melalui cara-cara yang ajaib. Tidakkah saudara-saudara dikatakan di dalam lirik satu nyanyian, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Artinya apa saudara-saudara? Ada saja jalan yang Tuhan lakukan untuk memelihara kita oleh kepeduliannya, oleh kemengertiannya akan hidup kita. Pemeliharaannya begitu sempurna. Jangan pernah berpikir bagaimana Tuhan menolong kita saudara-saudara, karena jalan Tuhan tidak terselami. Dalam firman Tuhan dikisahkan bagaimana saudara-saudara Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit. Tuhan mengirimkan daging dengan perantaran burung gagak. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa Tuhan memiliki kepedulian terhadap umatnya. Dan kepeduliannya sangat luar biasa. Kita harus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun.
Apapun yang kita alami, saudara-saudara, bagaimanapun situasi dan kondisinya, Dia Tuhan yang Maha tahu akan segala kebutuhan anak-anaknya. Jangan pernah terfokus ataupun berfokus pada situasi yang terjadi. Akan tetapi berfokuslah kepada Tuhan. Sebab dari Dia sajalah pertolongan kita. Di saat kita berfokus pada Tuhan, maka iman kita di sana akan dikuatkan, saudara-saudara. Jangan biarkan kekhawatiran yang tak beralasan menekan hidup kita. Saat mulai cemas, serahkan kekhawatiran itu pada Tuhan kita yang hidup, karena Ia adalah Bapa yang baik. Firman-Nya berkata dalam 1 Petrus 5 yang ke-7, saudara-saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya apa? Artinya Tuhan menghendaki agar kita tidak khawatir, karena Dia yang akan memelihara hidup kita. Pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel di sepanjang perjalanan keluar dari Mesir, saat di padang gurun hingga mencapai tanah Kanaan, adalah bukti nyata pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan hal itu juga yang terjadi dalam perikop khotbah kita saat ini, di mana hambanya Elisa mampu memberi makan 1.000 orang hanya dengan 20 roti jelai serta gandum dalam sebuah kantong. Bahkan saudara-saudara, hebatnya makanan itu sisa. Luar biasa kuasa dan pemeliharaan Tuhan, tidak terjangkau akal dan pikiran manusia. Saudara yang terkasih, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita cemaskan. Masalah apapun yang kita hadapi hari ini, serahkan semua kepada Tuhan. Dan Dia sanggup menyediakan segala kebutuhan kita. Dan bersamanya, maka kita tidak akan menjadi goyah. Karena Tuhan kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia adalah Allah yang ajaib, yang mampu mengatasi segala perkara. Di dalam Roma 5 yang ke-8, firman-Nya berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini menegaskan betapa dalam kasih Allah kepada kita, anak-anaknya. Walaupun terkadang kita tidak setia, Dia tetap setia dan mengasihi kita. Kasih inilah yang menjadi dasar pemeliharaan Tuhan bagi umat-Nya, saudara-saudara. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu bukan hanya di sesaat. Ini harus kita pahami. Atau dalam kurun waktu tertentu. Tapi sampai akhir hidup kita, forever and ever. Tidak pernah Ia meninggalkan perbuatan tangan-Nya bagi kita. Untuk itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan saat ini, marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, tanpa ragu akan pemeliharaan-Nya. Tuhan tahu persis apa yang kita perlukan, dan Dia adalah sumber segala kebutuhan kita. Jangan pernah berpikir, saudara-saudara, bagaimana cara Tuhan menolong kita. Percayalah, Ia tidak kekurangan jalan, cara, tetapi Dia memiliki cara ajaib untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Yang pasti, mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selanjutnya, serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan dan melakukan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di minggu hari ini. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati kebenaran firman, meteraikan di dalam kehidupan setiap para pendengar, yang mengajak pendengar agar melihat bagaimana Tuhan kami adalah Allah yang selalu memelihara.
akan umatnya. Ada kepedulian yang tinggi, ada pengertian yang tinggi dari Tuhan terhadap anak-anaknya. Bapa, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, setiap pendengar semakin lagi dikuatkan hidup di dalam Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman ini Tuhan, kami semakin lagi menerima berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.